integritas, dia akan berjalan selaras. Apa yang dia ngomong, apa yang ada di hati, dan apa yang dia lakukan itu sejalan, tidak ada kepalsuan dan tidak ada kemunafikan, saudara. Dengan kata lain, saya percaya pribadi yang berintegritas adalah mereka yang memiliki keselarasan pikiran, perasaan, perbuatan, dan perkataannya. Ada amin, saudara. So saya mau meletakkan sebuah dasar 1 bulan ke depan ini, saudara akan banyak sekali mendengar tentang integritas. Baik itu dalam khotbah hari Minggu, hari Jumat, doa pagi, maupun saudara akan ada di I Care, saudara akan dengar bagaimana integritas. Kenapa? The goal supaya setiap jemaat benar-benar menyadari bahwa integritas itu penting dalam hidup kita dan kita memiliki integritas. 1 bulan ke depan kita akan sama-sama belajar tentang integrity. Walaupun hari ini saya bicara tentang sesuatu yang bagian dari integritas, tapi saya mau meletakkan dasar terlebih dahulu supaya Anda dan saya tahu bahwa what is integrity, saudara. Lalu pertanyaannya, mengapa integritas itu penting, saudara? Kenapa ini penting sekali? Kita harus memiliki integritas, saudara. Dan nanti saudara akan belajar 1 bulan ke depan, why? Kenapa sih kita harus punya integritas? Minimal ada beberapa hal yang meyakinkan saya bahwa integritas itu penting. Yang pertama, saya yakin dan percaya bahwa integritas adalah kualitas yang Tuhan cari dalam hidup seseorang. Yang setuju katakan amin. God looking for people who have integrity, saudara. Saya yakin sekali kenapa integritas itu penting dan kita sebagai orang Kristen, para pemimpin harus memiliki integritas karena saya percaya Tuhan tidak cari orang yang kaya. Tuhan gak cari orang yang hebat, Tuhan gak cari orang yang luar biasa, tapi Tuhan mencari orang yang berintegritas, saudara. Karena saya percaya integritas adalah quality daripada yang Tuhan cari dalam kehidupan seseorang, saudara. Saya sering ngomong dalam khotbah-khotbah saya, if you lose your money, kamu bisa menemukannya kembali. Kamu kehilangan duit karena kerugian, semuanya kamu bisa mendapatkannya. Kamu even kehilangan nama baik, by the time kebenaran akan muncul seperti fajar dan kau akan diperbarui kembali nama baikmu. But, dengar baik-baik, if you lose your integrity, you lose everything in your life. Kamu kehilangan semuanya dalam kehidupan Anda. So integritas adalah quality yang Tuhan cari dan penting sekali. Banyak sekali orang Kristen hobi doa, baca Alkitab, kejadian sampai Wahyu puluhan kali, ngeros sekali, but they don't have integrity. Dan itu membuat menurut saya adalah kemunafikan dan kepalsuan, saudara. Kedua, saudara, kenapa integritas itu penting untuk kita miliki? Karena integritas menentukan masa depan kita. Berapa banyak saudara yang percaya, kalau kamu kehilangan semua hal dalam hidupmu, kamu bisa mendapatkannya kembali. But kalau seseorang melihat bahwa kamu gak punya integritas, kamu kehilangan semuanya dalam hidupmu because they don't trust you again. Dia gak akan percaya sama Anda. Kalau Anda bekerja, Anda mungkin gak achieve target tahun ini atau bulan ini, Anda bisa perbaiki. Tapi kalau kamu gak punya integritas, maka masa depanmu over, game over, selesai, saudara. Masa depanmu selesai. Para bos gak akan percaya lagi dengan Anda dan sebagainya. Lalu mengapa integritas penting? Integritas juga berpengaruh pada lingkungan. Dan yang paling penting, yang terbaik, saudara, menurut saya yang harus Anda tangkap, saudara, bahwa integritas adalah khotbah yang hidup. Yang setuju katakan amin. Ingat Paulus ngomong, kita ini suratan terbuka dibaca banyak orang. Dan buat saya, kenapa orang Kristen harus memiliki integritas? Karena integritas adalah khotbah yang hidup. Khotbah yang hidup in the pulpit, di atas mimbar ini, saudara. Tapi bagaimana kehidupan Anda di rumah, kehidupan Anda dalam pekerjaan Anda, that is the preaching yang sejati, saudara. Itulah khotbah sejati, khotbah yang hidup. So hari ini saya nggak bahas terlalu banyak tentang hal ini, tapi saya bicara tentang salah satu yang harus Anda miliki, yaitu accountability. Katakan sama-sama accountability atau akuntabilitas. Nah, saudara, saya mau bahas tentang bagaimana orang yang memiliki integritas, dia pasti accountability, saudara. Dan saya yakin, saudara, ini selaras sejalan dengan integritas. Saya akan ngebahas banyak tentang accountability. Dan yang pertama, saya mengajak Anda untuk moving forward, untuk you understand semua sama-sama what is definition daripada akuntabilitas.
Apa sih akuntabilitas itu, saudara? Berasal dari bahasa asing yakni accountability, yang artinya bertanggung jawab. Katakan sama-sama bertanggung jawab. Saya yakin dan percaya orang yang berintegritas dia selalu bertanggung jawab. Apapun yang dia percayakan, dia akan melakukannya, menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Akuntabilitas adalah keadaan yang dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas juga artinya tanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Akuntabilitas juga artinya kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, menerangkan mengenai kinerja dan tindakan dari seorang kelompok kepada pihak yang berwenang menerima keterangan atau pertanggungjawaban tersebut, saudara. Saya mencatat beberapa orang mengutip kata-kata mereka. Yang pertama Steve Maraboli, dia berkata akuntabilitas adalah harga yang harus kita bayar untuk kredibilitas, saudara. Lalu ada seorang yang anonimus dan dia berkata gini, akuntabilitas bukan hanya tentang menanggung kesalahan, tetapi juga tentang memiliki keberanian untuk membuat keputusan yang benar, saudara. Ada lagi yang berkata bahwa akuntabilitas adalah ketika Anda memiliki akuntabilitas, Anda mengambil tanggung jawab penuh untuk tindakan Anda. Dan ketika Anda kehilangan akuntabilitas, kebanyakan Anda menyalahkan orang lain, kata Traid. Lalu ada seorang lagi yang bernama Patrick Lencioni, saudara. Dan dia berkata akuntabilitas bukanlah sesuatu yang terjadi pada Anda, itu adalah sesuatu yang Anda pilih untuk ambil bagian. John Maxwell, saudara, salah satu pembicara terkenal, dia bilang gini, kebesaran seorang pemimpin ditemukan dalam kemampuan mereka untuk bertanggung jawab atas hasil-hasil yang mereka pimpin, saudara. Dan ada beberapa lagi orang yang tidak kenal, dia berkatakan tidak ada kesuksesan sejati tanpa akuntabilitas. Tanpa tanggung jawab, semua pencapaian menjadi hampa, saudara. Saya bisa kupas begitu banyak lagi pernyataan-pernyataan tentang accountability. Kenapa hari ini ketika saya memulai khotbah pertama tentang life integrity, Tuhan taruh di hati saya dengan sebuah kalimat akuntabilitas. Kenapa banyak sekali orang Kristen ditemukan tidak punya akuntabilitas? Mereka berkata bahwa aku ini melayani, tapi mereka tidak bertanggung jawab. Ingat, saya terinspirasi dari sebuah kejadian dalam Matius 25. Hal kerajaan sorga seperti seorang tuan yang mau berpergian ke luar negeri. Lalu dia manggil 3 hambanya. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Yang pertama dia kasih 1 talenta. Lalu ada yang 3 talenta. Dan ada yang 5 talenta. Lalu hamba ini suruh ngerjakan semuanya. Dan tuannya ini pergi, saudara. And then the end of the day, suatu ketika tuannya datang kembali dan memanggil ketiga hambanya. Siapa dari ketiga hamba ini yang punya accountability? Dan mereka adalah hamba yang baik dan setia. Dan mereka menikmati apa yang dimiliki oleh tuannya. Sementara ada seorang hamba yang tidak punya accountability, saudara. Dan apa yang terjadi? Dia dibuang ke dalam api yang menyala-nyala. Saudara, kata yang dipakai dalam Matius 25 adalah accountability. Jadi hal kerajaan sorga dituntut pertanggungjawaban. Saya bisa buka begitu banyak ayat yang berkata bahwa setiap kita hidup, suatu kelak kita akan menghadap tata pengadilan Allah dan mempertanggungjawabkan dari semua hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Mulai dari harta kita, mulai dari talenta, karunia, mulai dari semua hal dalam hidup kita. One day, percayalah, harus dipertanggungjawabkan. Katakan harus. Lebih keras lagi, harus. Harus apa? Accountability, saudara. Makanya ketika saya membahas tentang tema life in integrity, saudara, saya mau memulai dengan khotbah pertama di minggu ini, saudara. Nanti saudara akan dengar khotbah-khotbah dari pastor-pastor yang lain yang ada di tempat ini tentang integritas. Dari versinya mereka, dari sudut pandangnya mereka. Tapi as a pastor of this church, saya mau meletakkan sebuah dasar terlebih dahulu. Yang paling penting yang harus Anda miliki, bicara mengenai integritas, adalah accountability. Saudara, ada banyak hal yang Tuhan mau percayakan dalam kehidupan orang Kristen, tapi dia gak accountable, gak bisa dipercaya, gak bisa bertanggung jawab.
Tidak ada bos yang akan kasih kepercayaan yang lebih dari Anda kalau Anda adalah ditemukan orang yang gak accountable. Accountability itu Anda siap untuk diaudit, siap untuk diperiksa, dan mempertanggungjawabkan semua kepercayaan. Seorang kepala cabang yang gak accountability, saya jamin pasti akan diganti dengan kepala cabang yang lain yang lebih accountable. Karena mau diedit gak boleh, mau diaudit gak usah, mau diperiksa gak usah. Itu orang yang tidak accountable, saudara. Orang yang accountability, semua yang Tuhan percayakan dalam hidup dia bisa pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. That is integrity. Jadi bicara tentang integritas dan accountability, itu harus jalan bersamaan. Dan saya yakin kalau ada orang Kristen pemimpin yang punya integritas dan accountability, itu adalah orang yang dicari oleh Tuhan. Dan saya yakin Tuhan akan percayakan banyak sekali hal-hal yang besar, banyak sekali hal-hal yang dahsyat kalau Anda ditemukan memiliki accountability. Ada amin, saudara. Sayangnya maaf, saudara, banyak sekali orang Kristen cuman jago doa doang, cuman jagonya baca Alkitab doang, cuman jagonya hal-hal yang ngeroh doang, tapi mereka gak accountability. Dengar ya, yang Tuhan minta pertanggungjawaban kita bukan berapa lama kita doa, berapa lama kita baca Alkitab, berapa ayat yang kita hafal, tapi bagaimana hidup kita. Dengar sekali lagi, the best preaching is not in the pulpit, but the best preaching is your life. Adalah hidup Anda. Bagaimana Anda di kantor menjadi orang yang tidak munafik, menjadi orang-orang yang tulus, orang yang jujur, orang yang berintegritas, dan orang-orang yang accountability. Percayalah, tidak akan ada bos atau perusahaan manapun yang akan mempercayakan kepada pegawai yang gak accountable. Sama halnya dengan kerajaan Allah. Kamu jangan mimpi Tuhan mau percayakan banyak hal dalam kehidupanmu kalau engkau gak menjadi orang yang accountability. Hari ini saya mengajak Anda, yuk kita belajar. Jadilah orang yang bisa bertanggung jawab. Misalnya saya bilang, saya ini ada kandang ayam. Oh, saya ini ada piara sapi. Oh, saya ini ada banyak ini. Oh, saya ada mobil. Saya percayakan sama seseorang. Tapi dia nggak bertanggung jawab. Dan dia tidak bisa bertanggung jawab. Dan dia tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan. Percayalah, kepercayaan itu akan diambil dan diberikan kepada orang yang bisa menjalankan kepercayaan. Dan itulah yang terjadi dalam Matius 25. Dan kerajaan Allah diumpamakan seperti itu. Jadi akan ada pihak yang punya wewenang untuk meminta pertanggungjawaban. Dan saya percaya itulah Tuhan, saudara. Dia akan datang dalam kehidupan Anda dan saya meminta pertanggungjawaban Anda. My question, do you accountability? Do you accountable? Apakah Anda orang yang bisa bertanggung jawab? Kalau misalnya Anda punya anak perempuan, Anda gak akan bisa mau mempercayakan anak perempuan Anda kepada seorang pria yang gak bertanggung jawab. Of course. Kenapa, saudara? Karena saya percaya semua orang tua akan memberikan anaknya kepada orang yang bisa bertanggung jawab. Accountable. Dalam kekristenan seringkali kita ngomong, Tuhan kan baik, Tuhan kan pengampun, Dia kan maha pengertian. Saya mau kasih tahu buat Anda, dalam Matius 25 gak ada kata pengertian. Yang accountable dikatakan baik sekali hambaku yang baik dan setia, masuk dalam kebahagiaan Tuhanku. Yang gak accountable dilempar ke dalam api, saudara. Akan ada waktunya nanti penghakiman datang. Orang-orang Kristen yang cuma jago ngomong doang, jago khotbah doang. Saya mau nanya sama Anda, mana yang lebih gampang, khotbah atau mengajar, saudara? Mana yang lebih mudah? Mana yang lebih sulit? Lebih sulit khotbah atau ngajar? Saya kasih tahu jawabannya, yang lebih sulit adalah melakukan apa yang kamu khotbahkan atau kamu yang ngajarkan. Sekali lagi, saudara. Kenapa Tuhan cari orang yang punya integritas? Karena integritas adalah kualitas yang Tuhan cari dalam kehidupan seseorang. Accountability adalah orang-orang yang Tuhan cari dalam gerejanya. Karena dia mau mempercayakan banyak hal dalam kehidupan kita. Dia kasih ayat yang pertama, Kejadian 26. Baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita, supaya mereka mengambil tanggung jawab, take dominion. Aku berikan kuasa kepada mereka untuk mengelola seluruh bumi. Tapi pertanyaannya, kenapa banyak orang Kristen gak diberi kepercayaan? Because not accountable. Karena gak bisa bertanggung jawab. Percaya kata saya, setiap perkara kecil baru Tuhan kasih perkara yang lebih besar. Setiap perkara besar dan benar-benar accountability, baru akan ada perkara yang lebih besar lagi.
yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Saya berdoa IFCF Palembang hari ini dipercayakan banyak hal sama Tuhan, karena kita mau terus belajar untuk menjadi orang yang accountable. Siap dikoreksi, siap diperiksa, siap diaudit sama Tuhan, siap diintervensi sama Tuhan. Tapi harus menjadi orang yang penuh tanggung jawab. Orang yang mau hidup dengan tulus, dengan penuh integritas. Tidak ada kemunafikan, tidak ada kepalsuan, saudara. Tapi menjadi orang yang accountability. Yang mau katakan amin, saudara. Yuk yang kedua kita belajar sama-sama what the Bible say. Apa yang Alkitab katakan tentang accountable. Roma 14 ayat 12 maksud saya. Yang pertama, demikianlah setiap orang, katakan termasuk saya. Lihat kanan kiri ngomong termasuk lu, termasuk kamu. Apa yang Tuhan bilang? Harus, karena kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kamu selama hidup, suatu hari kamu akan ketemu Tuhan dan menghadap tata Allah. Dan kamu harus mempertanggungjawabkan hidupmu. Accountability. Matius 25 ayat 19, 14-19. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti orang yang mau berpergian ke luar negeri. Memanggil hamba-hambanya, mempercayakan harta kepada mereka. Ayat 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba itu. Lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Akuntabilitas sangat penting. Karena nanti Tuhanmu akan datang dan meminta pertanggungjawabkan. Mengadakan perhitungan dengan kamu, saudara. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterima sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya. Kalau Anda baik, Anda akan menerima banyak kebaikan. Kalau selama hidup Anda jahat, Anda akan terima banyak hal yang jelek dan buruk dalam kehidupan Anda. Nah, kalau Anda pelajari di dalam Alkitab, ada beberapa unsur tentang yang namanya akuntabilitas kepada Tuhan. Yang pertama adalah unsur kita sebagai subjek atau pelaku, dan kitalah orang yang akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan tingkah laku kita. Tapi yang kedua ada unsur yang namanya Tuhan, atau saya sebut objek, yaitu orang yang menerima laporan. Dan Tuhan sebagai Tuhan yang utama akan menerima setiap report atas perlakuan kita di dunia ini. Lalu ada unsur waktu, saudara, karena ada jangka waktu antara perlakuan, perbuatan, dan laporan. Kita dikasih jeda waktu. Dan waktunya selesai, kamu harus mempertanggungjawabkan. Saya tahu Pak Yudi, Nov, saudara, mereka sibuk kalau akhir bulan. Dan saya gak ganggu mereka kalau di akhir bulan. Karena mereka harus closing. Waktu closing mereka harus ngumpul meeting, lalu cek achieve-nya berapa, ininya berapa, semuanya. Lalu mereka harus cek oknem, stok oknem lagi, ini lagi. Dan saya tahu bahwa akhir bulan adalah hari yang sangat sibuk. Mereka harus namanya ada unsur objeknya, subjeknya siapa? Subjeknya ya mereka, objeknya adalah bosnya mereka, saudara, company-nya mereka. Dan mereka ada unsur yang berikutnya adalah waktu. Mereka gak bisa bilang ini, stok oknemnya nanti aja tanggal 15 lah, gue lagi sibuk ada pelayanan. Kemarin Pastor Robert ajak saya pelayanan, gak bisa, saudara, karena ada waktu. Dan mereka harus. Jadi saya memberikan kompensasi kepada mereka. Kalau akhir bulan ya udahlah, cincailah, saya tahu karena mereka lagi sibuk. Mereka harus menjadi orang yang akuntabilitas. Mereka gak bisa ngomong ini, gua ada pelayanan di gereja, gak bisa. Gak bisa. Kamu harus jadi accountable. Dalam perusahaan gak ada ceritanya, sorry lah, gua ada retreat di gereja, gua ada doa di gereja. Gak boleh, kamu dipecat orang, saudara. Saya gak setuju kalau Anda jemaat IFCF Palembang males kerja, gak jadi contoh dalam pekerjaan. Dan itu memalukan buat saya sebagai pendetanya, saudara. Kenapa? Ingat, pelayananmu bukan cuma di gereja. Pekerjaanmu adalah pelayananmu. Yang setuju katakan amin. Sekolahmu adalah pelayananmu. Kalau kamu melakukannya dengan segenap hati untuk Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan, that is a ministry. Jadi saya selalu memberikan kompensasi kepada mereka. Udahlah, akhir bulan tahu closing, sibuk mereka, gak usah diganggu. Bahkan jadwal khotbah mereka pun diganti. Ya udah nggak bisa khotbah, oke nggak apa-apa, yang lain bisa gantiin. Kenapa? Harus menjadi orang yang accountability. Ada amin, saudara? Gak bisa, saudara, karena ada waktu. Lalu yang terakhir ada unsur reward, katakan reward. Nah ini orang senang semua. Nop, selamat kata bosnya.
target capek 120%, dapat bonus dia sana. Tapi begitu, wah target minus 80, selesai dia dapat omelan sana. Dapat caci maki dari bos. Saya mau beritahu kalau Anda bicara tentang Matius 25, Anda pelajari, saya menemukan ada unsur ini. Yang pertama subjeknya adalah kita, objeknya adalah Tuhan. Lalu ada unsur waktu, karena suatu ketika Tuhan akan datang dan meminta pertanggungjawaban. Anda gak bisa ngomong, Fur, kasih Fur, sorry, minta waktu 2 minggu lagi ya, saya kerjain dulu nanti baru ini. Gak bisa saudara. Nanti kenapa? Kalau kamu gak kasih report ke cabang ke pusat, semuanya berantakan. Dan semua ngamuk saudara. Nov dipercayakan Tuhan menjadi manajer area, membawai beberapa kota. Dan setiap kota punya kepala cabang lagi. Dan dia gak mau tahu, pokoknya tanggal sekian report harus masuk. Kalau kamu gak accountable, gampang. Satu, kamu bertobat berubah, atau kedua gue ganti. Selesai. Yang ngerti katakan amin saudara. Jadi kamu jangan main-main, akuntabilitas ini penting loh. Kamu mau bertobat atau Tuhan ganti saudara. Kamu bertobat atau Tuhan ambil dan percayakan kepada orang lain. Jangan jadi orang Kristen yang selalu kasih karunia, semua by grace, semua Tuhan. Pokoknya kita berdoa aja Tuhan maha pengampun, maha pengasih. Bicara tentang accountability, akuntabilitas, itu gak ada ampun buat kamu. Kalau kamu gak jadi orang yang akuntabilitas dalam apa yang Tuhan percayakan, cuma 2. Bertobat, berubah, aku kasih kesempatan kedua, atau gue ganti, gue pecat kamu. Dalam pekerjaan selalu gitu saudara. Makanya gereja harus mengajarkan integritas. Jangan cuma ayo kita doa. Saya malu sekali kalau kamu jago doa, rajin doa pagi, tapi di pekerjaan kamu dipecat oleh bosmu dan kamu ditemukan bahwa kamu adalah orang yang tidak jujur dan tidak berakuntabilitas. Akan sangat malu sekali gereja kalau kamu rajin tapi di sekolah kamu gak naik kelas dan kamu jadi orang yang gak baik di sekolah. Akan sangat memalukan sekali kalau di gereja kamu pelayanan begitu luar biasa, tapi di rumah tanggamu kamu menjadi suami yang gak punya akuntabilitas. Akan sangat memalukan sekali buat saya sebagai pendeta gereja ini kalau Anda begitu rajin melayani, tapi ditemukan bahwa Anda adalah orang yang tidak jujur dalam pekerjaan dan tidak accountable. Ingat, integritas adalah khotbah yang hidup bagi orang lain. Dunia gak perlu tahu siapa Yesus, tapi dia lihat hidupmu, dia lihat Yesus dalam hidup Anda. Mereka gak butuh ayat-ayat suci dari kamu. Oh Matius sekian, ayat sekian. Mereka gak butuh. Yang mereka butuh, mereka lihat hidup kamu. Dan mereka tidak menemukan kemunafikan. Mereka tidak menemukan kepalsuan. Mereka lihat apa yang kamu ngomong, what you say, what you do. Dia melihat bahwa orang Kristen memang jujur. Orang Kristen memang punya integritas dan bertanggung jawab. Saya berdoa supaya semua perusahaan terkenal, ketika dia mau cari general manager yang baik, dia cari di gereja, bukan di tempat lain. Dia mau cari orang-orang hebat, dia cari orang gereja, dia cari orang Tuhan. Kenapa? Karena mereka ngomong bahwa orang di gereja adalah orang yang berintegritas. Selama ini apa yang terjadi? Orang kalau cari kerjaan bilang ini, kalau mau cari pegawai yang jujur, carilah orang gereja Kristen. Tapi kenyataannya banyak juga orang Kristen korupsi dan akhirnya mengecewakan dan membuat buruk nama orang Kristen. Ada juga yang bilang ini, kalau jujur mah cari orang gereja aja. Tapi kadang-kadang goblok on katanya, nggak tak nggak cepat saudara. Saya berdoa supaya ketika perusahaan-perusahaan terkenal mencari orang-orang hebat, mereka temukan itu di IFJF Palembang, salah satunya. Yang setuju katakan amin. Tapi kamu harus bertobat, kamu harus berubah. Jadilah orang Kristen yang rajin, integritas, accountability. Sehingga seluruh orang kalau mau mencari kualitas yang terbaik dari hidup orang, dia temukan dan dia cari di gereja. Yang setuju katakan amin. Lihat kanan kirimu, senyum, itu gua. I hope itu kamu beneran saudara. I hope seperti itu. Ada amin saudara. Lukas 16 ayat 10 ya, dikatakan akuntabilitas ayat 10, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Kalau barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, mana bisa benar dalam perkara besar. Kenapa? Karena akuntabilitas itu
jujur ya saudara, adalah pertanggungjawaban. Kalau orang nggak bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia ngomong, apa yang dia katakan, apa yang dia pikirkan, dan tidak bisa mempertanggungjawabnya, bagaimana mungkin dia bisa dipercayakan hal yang besar? Kalau dalam hal yang sederhana aja, maaf ya, apa itu hal sederhana? Ini maaf ya, jangan tersinggung. Kalau kamu suka bohong, sudahlah, gak ada orang yang percaya sama kamu. Sekalipun kamu suatu ketika melakukan hal yang benar, orang tetap gak percaya. Kenapa? Karena suka bohong. Hal yang kecil, kalau orang gak benar dalam perkara kecil, bagaimana mungkin orang bisa ngomong dia benar dalam perkara besar? Makanya jangan suka bohong. Bohong itu dosa. Dan bohong itu anaknya setan, saudara. Karena bapak dari semua pendusta adalah setan. Jangan suka jadi orang Kristen bohong. Kau bisa bohongi pendetamu, kamu bisa bohongi orang tuamu, kamu bisa bohongi bosmu. Tapi kamu harus ingat, kamu gak pernah bisa bohongi Tuhan. Kalau kamu gak setia, gak benar dalam perkara kecil. Apa perkara kecil yang paling banyak terjadi dalam kehidupan orang Kristen? Jago doa, hebat pelayanan, tapi suka bohong. Dan saya mau kasih tahu buat Anda, bohong adalah melambangkan orang yang gak punya integritas. Bohong adalah orang yang gak kredibel, gak kredibilitas, enggak baik buat saya. Bagaimana Tuhan mau percayakan kamu hal yang besar, wong kamu suka bohong? Oh, bohong demi kebaikan. Saya kasih tahu, gak ada bohong demi kebaikan. Gak ada bohong putih. Bohong is bohong, dan bohong itu dosa. Kalau iya ngomong iya, kalau enggak ngomong enggak. Itu yang Tuhan ngomong. Selebihnya itu bukan dari Tuhan. Gak ada abu-abu. Kalau salah ngomong iya, saya salah, saya perbaiki. Kalau benar ngomong benar. Kalau kamu gak setia dan tidak benar dalam perkara kecil, bagaimana mungkin bisa benar dalam perkara besar? Dan kenapa Tuhan gak mau percayakan banyak hal dalam hidupmu? Kalau suka bohong. Dengar ya, bos-bos di luar sana gak akan cari karyawan atau staff yang suka bohong. Trust me, Tuhan gak tertarik dengan taruniamu. Tuhan gak tertarik dengan kehebatanmu. Dia mencari orang yang punya kualitas. Makanya saya berdoa supaya gereja jangan cuma ngajari hal-hal yang ngeroh. Gereja harus mengajari tentang bagaimana the best preaching, karakter Kristus, perubahan hidup sejati. Itu adalah khotbah yang hidup, saudara. Saya sudah ngomong sama mereka, Anda-anda yang mau di OD jadi pastor, jangan kaget. Nanti saya akan cari waktu ketemu dengan istrimu. Saya akan tanya sama istrimu, kalian di rumah sering berantem gak? Kalau berantem intensitasnya seminggu berapa kali? Kalau saya temukan, wah ribut terus, maaf ya, saya batal ordinary, saudara, jadi pastor. Kalau saya gak butuh orang hebat di sini, saya mau cari orang yang sungguh-sungguh. Kalau kamu mau khotbah di sini gampang. Orang yang pertama mengaminkan khotbah Anda harus istrimu dan anak-anakmu. Kalau istrimu aja nggak bisa mengaminkan apa yang kamu khotbahkan, you fail, kamu gagal, saudara. Siapa yang mau dengeri kamu? Ingat, khotbah yang baik itu bukan khotbah yang teologis bagus, semua sistematis. But the best preaching is your life, adalah hidup saudara. Dan integritas adalah khotbah yang hidup. Saya nanti akan tanya anak-anak Anda, saya akan wawancara. Gimana Bapak di rumah? Bapak masih suka marah-marah gak? Begitu anakmu ngomong, wah pastor marahnya gila, banting-banting semuanya. Saya akan konselingi lagi Anda, you serius mau jadi pastor? Saya kadang ketemu anak, saya lihat bagaimana anak dengan orang tua, saya tahu bagaimana hidup Anda. Kalau saya mau tahu hidup Anda rohani atau enggak, saya lihat istri Anda sama anak Anda. Saya bisa tahu sejauh mana rohani Anda. Jangan jadi orang Kristen yang cuma jago di gereja. Percuma. Tuhan gak butuh orang yang kayak gitu. Kamu harus jadi teladan dalam perkataan, dalam tindakan, dalam semuanya. Banyak orang Kristen fail karena mereka gagal. Kenapa? Karena mereka kompromi. Kompromi dengan dunia, kompromi dengan hal yang lain. Banyak orang, wah lu hidupmu terlalu ekstrim. Loh, Tuhan ngomong kita gak boleh sama dengan dunia. Kita memang harus beda dengan dunia. Ngapain kamu pelayanan internasional kemana-mana, tapi suka ngomongi orang lain? Buat saya, nomor satu yang paling ditentang di gereja ini adalah gosip. Saya berdoa dalam nama Yesus, gak ada gereja ini yang suka gosip.
Orang itu gini, semua orang punya kelemahan, kesalahan. Jangan ngurusi orang, urusi hidupmu. Bagaimana kamu berubah? Tugasmu adalah doain orang, bukan ngatain orang. Ada amin, saudara. Saya mau membangun gereja di tempat ini bersama-sama dengan punya nilai-nilai kerajaan Allah. Dan yang utama adalah integritas, penting sekali buat kita. Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang berintegritas. Integritas ini penting sekali. Dan salah satunya orang yang berintegritas, dia punya akuntabilitas yang baik, saudara. Dia menjadi orang yang bertanggung jawab. Pagi hari ini ada banyak ayat sebenarnya, nanti Anda tinggal capture, baca di rumah kalau saya nggak sempat untuk menjelaskan satu-satu. Tapi akuntabilitas ini terdiri dari beberapa hal yang kita akan pelajari dari salah satu tokoh. Dan yang pertama adalah akuntabilitas dalam kehidupan sendiri. Jadi akuntabilitas kalau Anda lihat, itu banyak sekali, ada dengan diri sendiri, lalu dengan sesama, akuntabilitas dalam pekerjaan, akuntabilitas dalam kepemimpinan, lalu akuntabilitas dalam menggunakan talenta atau karunia yang Tuhan berikan. Dan kita langsung akan move di story of Joseph, saudara. Kita akan belajar sama-sama bagaimana kehidupan Yusuf. Melalui kita akan belajar dari apa yang saya sampaikan tadi. Yang pertama yaitu tentang akuntabilitas terhadap diri sendiri. Dalam hal apa? Dalam hal perkataan. Yusuf dilempar ke sumur dan dijual menjadi budak, saudara. Kejadian 35 ayat 5, 6, 8 dan 9a dibilang gini. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kau mimpikan ini, yang ku mimpikan ini. Lalu saudara-saudara berkata, apakah engkau ini ingin jadi raja atas kami? Apakah kau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah, kata makin bencilah, garis bawahi saudara, kepadanya karena mimpinya dan perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain dan diceritakannya kepada saudaranya. Nah, maksudnya apa, Pastor Robert? Akuntabilitas terhadap diri sendiri dan perkataan. Yusuf ini sebenarnya masih muda sekali, masih sangat muda. Karena dia terlalu excited dengan Tuhan, dia dapat sesuatu dari Tuhan, dia dapat mimpi yang prophetic banget, lalu dia sangat excited dan dia cerita sama kakak-kakaknya. Padahal dia gak ngerti bahwa hari itu, dengar baik-baik, kakak-kakaknya tuh udah benci banget, iri banget sama dia. Kalau orang iri sama kamu, gak usah ceritain tentang kesuksesanmu, dia gak akan muji kamu. Yang ada dia makin iri dan makin berusaha untuk menjatuhkan kamu. Ada banyak orang sekali berkata, masa sih akuntabilitas tiap orang itu bertanggung jawab bahkan melalui perkataannya? Iya, karena perkataannya lah ya. Yusuf dibenci, akhirnya apa yang dilakukan? Yusuf dijual, bahkan jadi budak. Kenapa? Karena Yusuf accountability dalam perkataannya, dalam dirinya sendiri. Jadi saya mau bagikan bahwa akuntabilitas itu yang pertama terhadap diri sendiri, terhadap sesama, kepemimpinan, pelayanan dan semuanya. Nah, kita mulai dari Yusuf yang pertama. Udah tahu kakak-kakaknya iri. Kenapa iri? Karena hari itu bapaknya buati sebuah jubah multi warna atau coats of many nation, many color. Lalu diberikan kepada Yusuf. Dan hari itu semua kakak-kakaknya tuh ngiri sama dia. Dan gerem banget, kurang ngajar ini Yusuf. Kayaknya bapak kita ini lebih sayang. Setelah itu apa yang Yusuf ngomong? Yusuf ini dapat mimpi dari Tuhan. Dia cerita sama kakak-kakaknya. Intinya saya mau ngomong sama Anda ini, gini, dengar baik-baik. Setiap kita akan bertanggung jawab dalam hal apapun, terutama dalam perkataan kita. Apa yang kamu ngomong, saya belajar dari kejadian ini, Tuhan ngomong ini. Nah, makanya apa yang kamu alami bersama aku, enggak semuanya harusnya dikonsumsi publik. Belum tentu semua orang yang ketika kamu share tentang kesaksian bagaimana Tuhan memberkati kamu, Tuhan memakai hidupmu, orang lain senang sama kamu. Dengar, ini kejadian dari kehidupan Yusuf. Kemarin malam jam 12.30 di ruang doa saya sambil pakai laptop saya belajar, saya merenungi ya, Yusuf ini sebenarnya cari gara-gara sendiri. Udah tahu kakak-kakaknya benci dan iri sama dia. Dia cerita lagi, kak tahu gak kak, aku mimpiku gini. Oh, tambah ngamuk saudara, tambah benci saudara. Jadi saudara, kalau orang gak suka dengan saudara, udah iri sama saudara, gak usah ceritain kesuksesan kamu dengan dia, gak usah testimoni. Kenapa? Dia akan lebih ngiri lagi sama kamu, lebih benci lagi sama kamu.
Dan dia akan pakai banyak cara. Dan ini terjadi dalam kehidupan Yusuf. Dia bertanggung jawab atas perkataannya. Dan apa yang terjadi? Dari situ makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya. Jadi saudara, orang sudah iri sama kamu, lalu kamu cerita lagi, kamu tahu gak, aku diangkat bos lu, gajiku naik lu 2 kali lipat, wah aku dapat mobil lu, wah aku diberkati, tambah benci dia sama saudara. Saudara ada rekan kantor sama-sama manajer, mungkin manajer area ini, lalu saudara dia tuh gak suka sama kamu karena kamu tuh kesayangan bos dan kamu itu dapat bonus lebih banyak dari dia, padahal kerjanya sama karena kamu kesayangan bos. Dan tiba-tiba kamu cerita terus, bos tadi ketemu aku, dia nanya aku mau ambil rumah gak kredit DP dari saya yakin makin bencilah dia sama saudara. Dan itu mengajarkan kita harus bijaksana dalam ngomong. Gak semua perkataan yang keluar itu untuk dikonsumsi. Maksud saya gini, semua pengalaman kamu dengan Tuhan, semua hal yang kamu dapat dari Tuhan, belum tentu semuanya bisa dikonsumsi oleh publik. Saya belajar akhirnya, saya tahu bahwa khotbah di YouTube seringkali dilihat oleh siapapun. Anda gak bisa melarang orang untuk nonton, Anda gak bisa melarang untuk siapapun dengar khotbah Anda. Dari situ saya belajar banyak hal melalui pengalaman demi pengalaman. Kita berkhotbah harus bijaksana. Jangan mengutip hal-hal yang bisa membuat kontroversi yang terlalu berlebihan. Saya kadang-kadang dengar khotbah saya 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, saya bilang, waduh bego banget ya, kok saya ngomong gini ya. Waduh, saya ini belum dewasa dalam berkhotbah. Waduh, dan saya mulai belajar. Kemarin Tuhan ajar saya banyak sampai jam 12.30 malam. Dan saya mulai belajar, iya sih, harus berhikmat, bijaksana dalam bersosial media. Harus bijaksana dalam khotbah. Kita nggak pernah tahu kita di khotbah, diundang di luar negeri, khotbah di mana, kita ngomong karena terlalu excited, terlalu on fire. Perkataan kita bisa menjadi jerat buat kita sendiri. Saya mengajarkan Anda bahwa accountability yang kita pelajari, kamu harus tahu bahwa itu berpengaruh dengan kehidupan kita. Hati-hati dengan perkataanmu, karena setiap perkataan yang keluar harus dipertanggungjawabkan. Termasuk dengan kita jangan sembarangan ngomong sama Tuhan. Kamu tahu bangsa Israel gak masuk tanah perjanjian karena mereka gak accountability dalam perkataan. Mereka sungut-sungut, Musa, gak ada kuburan kah di sini? Kamu bawa kami mati di Mesir. Mati beneran di Mesir. Mereka ngomong, gak ada kuburan kah? Gak ada makanan kah? Ngomong sembarangan. Ingat baik-baik, semua perkataan yang kamu ngomong, kamu harus pertanggungjawabkan. Kenapa gak gereja? Aduh sakit, aku pusing, aku ini stres. Stres beneran, sakit beneran. Kenapa kamu kok gak melayani? Waduh, aku sumpek, wah ini hidupku sudah stres, sudah mau pecah kepala segala macam. Pecah beneran dan stres beneran. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Anda itu didengar oleh Tuhan. Dan itu bisa jadi doa buat kamu. Tapi didengar sama setan juga, dan dia akan kejar itu sampai jadi. Jangan pernah ngomong, aku nyesel kawin sama kamu, lebih baik kita cerai saja. Jangan pernah sekali-sekali kalau kamu sudah diberkati dalam pernikahan kudus ngomong kata cerai, saudara. Sekesel apapun kamu dengan dengan suamimu, sekesel jengkel apapun kamu dengan istrimu, jangan pernah ngomong kata cerai dari perkataanmu, karena itu akan dikejar sama setan sampai jadi. Dengar kata saya, kamu harus jadi orang yang accountability dalam semua hal, dan dimulai dari accountability atas diri sendiri. Be careful what you say. Hati-hati dengan apa yang kamu ngomong. Saya jam 12.30 sambil saya merenung, 15 tahun lalu khotbah saya gak kayak gini. Saya khotbahnya ngomong gini, waduh kacau, salah ini. Aduh ini benar-benar. Sehingga saya ngomong, Tuhan ampuni. Saya ini udah melayani Tuhan hampir 1/4 abad. Harusnya makin dewasa, makin mateng. Omongannya juga gak ngawur, saudara. Dan saya terus belajar menjadi orang yang accountability. Karena saya percaya kalau kita setia perkara kecil, Tuhan akan kasih perkara dan tanggung jawab yang lebih besar. Beberapa teman-teman tahu khotbah saya, dia bilang, aku lihat 2 tahun terakhir ini khotbahmu beda, gak seperti dulu. Cara kamu ngomong beda, cara kamu ini ngupas firman sekarang beda, gak seperti 2 tahun, 3 tahun lalu. Kalau Anda tahu khotbah saya 5 tahun, 10 tahun lalu, kamu gak akan lihat bahwa khotbah saya seperti ini. Banyak orang bilang kamu berubah. Tapi buat saya tanya dia, tapi kamu diberkati atau enggak? Oh makin diberkati, puji Tuhan. Kalau enggak ya saya harus introspeksi. Karena saya tahu sebagai public figure, kamu enggak boleh ngomong sembarangan di mimbar ini.
Kamu gak boleh ngomong apapun. Saya sering ngomong sama pengkhotbah, hati-hati ya kalau khotbah ya. Apalagi kalau udah live, kita berani live. Saudara. Hati-hati, be careful what you say. Hati-hati sekali. Kena kamu nanti, digosipi, diomongin dan sebagainya. Hati-hati. Hati-hati banget. Pokoknya siapapun Anda dengar baik-baik. Nanti dibilang, wah si ini ngomong gini, wah si ini ngomong gini. Ngeri saudara. Dunia ini jahat. Dulu gak ada media sosial. Jadi kalau kamu ngomong salah, khotbah salah pun ya, gak ada masalah. Sekarang khotbah salah habis. Ada beberapa pembicara hebat, dipakai Tuhan luar biasa. Followernya banyak sekali, ngomongnya salah. Dan saya pelajari memang salah ngomong sih. Habis dia, dikuliti oleh semua orang. Saya kasih tahu buat kamu Yura ya. Media sosial itu jahat Yura. Gak bisa kamu main-main. Jahat sekali. Dunia ini jahat. Jahat sekali. Be careful what you say. Yusuf sudah tahu kakak-kakaknya benci sama dia. Dia gak salah sih. Dia polos. Masih kecil. Masih polos jujur. Sama kayak saya 10 tahun, 20 tahun lalu. Ngalami sesuatu, cerita sama orang. Belum tentu semua orang seneng apa yang kamu alami. Kita terlalu excited. Tapi itu menjadi bumerang buat kita sendiri. Dari situ saya belajar, iya. Apalagi Anda, buat presentasi ini ngomong. Gak taunya begitu presentasi bos. Presentasi Anda udah di copy paste sama orang. Udah dipresentasikan ke bos. Berapa banyak orang ngomong, gila dia curi ide saya. Kemarin ada satu anak saya ngomong gini, wah gila orang ini datang ke proyek saya, jiplak ini, gini. Saya bilang, ya itulah dunia saya. Makanya kamu harus hati-hati. Be careful. Semuanya kejam. Akuntabilitas artinya kita harus mempertanggungjawabkan perkataan kita yang sudah keluar. Itu yang membuat akhirnya dilempar ke sumur kosong, dijual dan sebagainya. Mungkin waktu itu Yusuf ngomong, omong kosong kamu. Mana mungkin, aku tahu siapa kamu. Kamu SD aja, SMP aja, SMA aja belum lulus. Ngomongnya gede, Tuhan kasih kamu visi ini. Akhirnya apa yang terjadi? Dianggap omong kosong. Saya masih ingat saudara, 25 tahun yang lalu lah. Kami sekelompok anak muda percaya one day kami akan dikasih tempat, di mana tempat itu kami akan bisa muji Tuhan bebas tanpa ada gangguan, nyembah Tuhan semuanya. Nobody believe, gak ada yang percaya. Akhirnya kami mulai start gereja 22 tahun yang lalu bersama dengan anak-anak muda. Dan sampai hari ini saya bersyukur kita ada di tempat ini. Awalnya nobody believe, bahkan saya dibenci orang. Diomongin ini semua, dan saya belajar sih, iya sih, hidup Yusuf kayak gitu. Memang gak semua yang baik pun kita ngomong, orang akan menerimanya dengan baik. Dan bahkan itu bisa jadi bumerang. Saya pernah baca sebuah quote dibilang ini, jangan pernah ceritakan kesuksesanmu kepada orang yang membencimu. Kenapa saudara? Karena itu bukan membuat mereka sadar, lalu menyadari bahwa benar sih, lalu akhirnya stop ngomongin kamu. Justru dia akan pakai 1001 cara untuk menjatuhkanmu. Be careful what you say. Kamu harus tahu kepada siapa kamu boleh ngomong, kepada siapa kamu boleh cerita, dan kepada siapa kamu gak boleh ngomong. Semakin kamu dengar baik-baik dewasa, kamu tuh makin irit ngomong. Karena kamu tahu kepada siapa yang memang berhak untuk ngomong dan tidak perlu di ngomong. Ada amin saudara. Yang kedua saudara, kita belajar akuntabilitas dalam pekerjaan. Yusuf di rumah Potifar. Saya mempelajari bagaimana Kejadian 39 ayat 3 sampai 6. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Ya boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa, diberikan otoritas atas rumahnya dan semua miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Ini loh, catat baik-baik ayat 5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, saudara. Ayat yang ke-6 lompat dibilang ini. Yang saya garis bawahi tagline bahasa warna hijau dibilang ini. Dengan bantuan Yusuf,
Potifar itu tidak perlu lagi mengatur apa-apa selain makanannya sendiri. Alangkah enaknya kalau kita punya manajer yang model kayak gini. Gua buka bisnis, gua serahin sama kamu, gua gak usah ngurus apa-apa lagi. Pokoknya tiap tahun cuan. Tiap tahun dividennya dibagi. Saudara, ini adalah orang yang akuntabilitas dalam pekerjaan. Yusuf menjadi orang yang accountable dalam pekerjaan. Bayangkan, Potifar memberikan kuasa kepada Yusuf untuk ngatur rumahnya. Semenjak otoritas itu diberikan sama Yusuf, orang Mesir ini diberkati rumahnya oleh karena Yusuf. Memang sih rahasia yang pertama, karena Tuhan menyertai Yusuf, amin saudara. Tapi rahasia yang kedua, karena Yusuf adalah orang yang accountability. Kalau dia gak accountable, Tuhan gak akan memberkati dia. Dan dia juga pasti orang yang berintegritas, yang setuju katakan amin. Dan saya yakin kalau kamu adalah orang-orang yang berintegritas, maka saya percaya saudara, kamu akan kredibel, kamu akan menjadi orang yang bisa bertanggung jawab dalam pekerjaan. Dan ketika kamu dipercayakan dengan suatu pekerjaan, saya percaya pekerjaan itu akan berhasil oleh karena engkau. Itulah akuntabilitas. Pak Yudi tolong, ini Palembang omsetnya kecil, lalu dikasih kepercayaan sama Pak Yudi. Dan saya berdoa supaya bosnya akan ngomong ini, semenjak dipegang oleh Bapak ini, kok omsetnya bagus ya, perusahaannya bagus. Sehingga bos ngomong, aku gak perlu repot-repot ke Palembang, udah ada Bapak, uruslah. Dia cuma ngurus makanannya sendiri. Saya berdoa supaya kita jadi orang Kristen yang accountability. Amin saudara. Bukan cuma dalam perkataan, tapi dalam pekerjaan kita. Kalau kita dipercayakan apapun oleh atasan kita, oleh siapapun, kamu menjadi orang yang accountability. Dan itu yang Tuhan cari, itu kualitas yang Tuhan cari dalam kehidupan seseorang saudara. Yusuf secara pribadi dia accountability dalam pekerjaannya. Di mana apapun yang dikasih kepada Yusuf, maka saudara semuanya berhasil. Bukan cuma itu doang saudara, bahkan di penjara pun kalau Anda baca, dibilang kepala penjara gak usah ngurusi lagi tahanan, semuanya diserahin ke Yusuf. Kenapa? Karena dia adalah orang yang accountability dalam pekerjaan. Sayangnya banyak orang Kristen doanya kuat, bahasa rohnya kencang, tapi dikasih kerjaan gak beres, gak accountability. Saya kasih tahu, God looking for perusahaan-perusahaan di luar, orang-orang hebat sedang mencari orang yang punya karakter yang baik, tapi accountable. Dan percayalah, you will be blessed. Kamu akan sangat diberkati kalau kamu menjadi orang yang accountable. Ada satu investor ngomong ini, aku punya tanah, aku ada duit, tolong buat ini. Kalau kamu gak accountable dalam pekerjaan, dikasih proyek ini gagal, dikasih proyek ini gagal, dikasih proyek ini gagal, tidak akan ada proyek-proyek yang lain. Tapi kalau kamu dikasih satu proyek, kamu berhasil, saya yakin ada proyek-proyek lain akan datang. Kamu harus jadi orang yang accountable dalam pekerjaan. Yusuf sangat accountable dalam pekerjaannya di rumah Potifar. Lalu di penjara dia juga accountable. Makanya dia dipercayakan luar biasa. Bahkan terakhir dia dipercayakan untuk ngelola sebuah bangsa. Dia juga accountable. Sangat bagus. Dan saya berdoa supaya kita bisa belajar dari story dari Yusuf. Dan akhirnya kita menjadi orang yang accountable. Katakan amin saudara. Yang ketiga, belajar dari akuntabilitas terhadap Tuhan saudara. Jadi yang pertama terhadap diri sendiri melalui perkataan kita. Yang kedua, accountability dalam pekerjaan kita. Artinya tanggung jawab pekerjaan pelayanan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Nah yang ketiga yang saya mau bahas, Yusuf ini accountability banget terhadap Tuhan saudara. Sangat ketika dia menghadapi yang namanya Tante Girang ini saudara. Tante Girang ini genit suatu hari menggoda Yusuf saudara. Kejadian 39 ayat 7 sampai 10. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Yusuf menolak dan berkata kepada tuannya, dengan bantuanku, tuanku tidak perlu lagi mengatur apapun di rumah ini. Dan dia sudah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan rumah ini gak ada yang lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku selain engkau, sebab engkau istrinya. Dan ini loh accountability terhadap Tuhan. Dia ngomong gini,
bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Tuhan. Dengar, hari itu gak ada orang yang lihat. Gak ada siapapun yang lihat. Gak ada jemaat, gak ada pendeta, gak ada semuanya. Yusuf bisa berbuat semaunya dia. Tante Potifar ini udah dandan cantik-cantik dan mulai menggoda Yusuf. Hari itu kalau Yusuf genit aja, dia bisa berhubungan seks dengan Tante Potifar. Dan dia pasti akan jadi orang yang sangat disayang di perusahaan tersebut atau pekerjaannya. Dia akan menjadi anak emasnya, dia akan jadi pelihara. Oh, Tante Potifar, iPhone 16 muncul. Oh, no worry, tinggal ambil aja. Gesek, ini Tante kasih kredit card Tante. Dan macam-macam, saudara. Dia bisa ngalami apapun. Tetapi saudara, ini orang yang akuntabilitas dengan Tuhan. Tidak ada orang yang lihat. Makanya saya ngomong gini, kalau kamu hal kecil aja masih suka bohong, udahlah, Tuhan gak akan percayakan hal yang besar dalam hidupmu. Kalau orang gak benar dalam perkara yang kecil, gimana Tuhan mau kasih perkara yang besar? Kok ngomongnya bohong terus, aku tersinggung? Syukurin, saudara. Memang saya sengaja nyinggung semua Anda yang suka bohong. Pertobat, saudara. Jangan suka bohong. Tuhan gak akan percayakan apapun yang besar dalam hidupmu kalau suka bohong. Gak setia perkara yang kecil, gak benar dalam perkara kecil. Gimana mau benar dalam perkara besar? Jangan main-main dengan Tuhan. Lihat Yusuf. Dia ngomong gini, bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang besar kepada Tuhan? Nobody watching, tidak ada yang lihat. Itulah accountability, saudara. Tidak ada yang lihat, tapi dia bertanggung jawab. Para suami yang ketika Anda keluar kota, sales kah apakah semua, nobody watching, tidak ada istrimu, tidak ada pendetamu, tidak ada jemaat lain. Waktu kamu di hotel, tiba-tiba ada yang ngetok, tiba-tiba bilang, Pak mau selimut gak? Pak mau ditemani gak? Do you accountability with God? Sorry, saya gak ngomong ini sesuatu yang tabu, ini hal yang lumrah, semua orang ngalami. Ketika Anda di hotel, tiba-tiba ada orang yang genit-genit datang, tiba-tiba Anda lagi di lobi, tiba-tiba Anda diajak makan di restoran, ketika Anda diajak, ngapain lah semuanya, tiba-tiba, do you accountability with God? Dan Anda bisa menolak dan berkata, sorry ya, saya ini anak Tuhan, saya ini orang Kristen, saya takut Tuhan, saya melayani Tuhan, bagaimana mungkin saya melakukan dosa yang besar kepada Tuhan? That is accountability. Yusuf ngomong gitu. Bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang besar kepada Tuhan? Dan dia ngomong, bosku yaitu Potifar ngasih semua kepercayaan kecuali kamu karena kamu istrinya. Itu accountable, saudara. Itu orang hebat, saudara. Gak mungkin aku mau mengkhianati bosku. Bosku sudah baik sama aku. Dan dia kasih semua kepercayaan kecuali kamu karena kamu istrinya. Jangan coba-coba goda aku. Tetapi yang lebih aku takut lagi bukan sama bosku, tapi bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang besar sama Tuhan. Saya waktu pelajari ini kemarin sampai jam 12.30-an. Saya kagum dengan kehidupan Yusuf. Yusuf masih muda waktu itu, tapi dia sangat accountable sama Tuhan. Ada orang ngajak kompromi, sorry ya, gua gak akan mau berdosa sama Tuhan. Itu accountability. Belum apa-apa kamu sudah kompromi sama dosa. Gak apa-apa lah, menjebata lah. Wah tapi Tuhan ngomong tidak ya, kan bisa dibuat yes nanti. Dirayu-rayu. Saya mau kasih tahu buat kamu. Kalau kamu gak setia perkara kecil, kamu gak benar perkara kecil, kamu tidak akan benar dalam perkara yang besar. Sorry ya, khotbah saya ini gak enak, keras. Tapi saya ngomong kebenaran. Jangan cuma jadi orang Kristen yang jago di gereja. Udah bertobat, orang Kristen ya, cuman jago di gereja. Dengar nih, orang dunia muak lihat orang Kristen. Orang di luar situ tuh muak dengan kekristenan. Kenapa? Orang Kristen gak punya integritas, gak accountability. Saya berdoa supaya kita bertobat sama-sama dan jadilah orang yang accountability. Ketika ada godaan apapun, duit lah, harta lah, tata lah, wanita lah, tetap bilang no way. Sorry ya, aku gak mau. Aku lebih takut dengan Tuhan daripada takut dengan manusia. That is accountability.
Dia sangat accountability kepada Tuhan. Dia ngomong, aku gak mau. Ayat 10 ini yang luar biasa. Saya kagum sama Ucup ini, saudara. Mang Ucup bilang gini, walaupun dari hari ke hari, bukan sekali loh, dari hari ke hari, artinya berkali-kali. Betul gak saudara? Baca ayat 10. Dari hari ke hari perempuan ini membujuk Yusuf. Yusuf tidak pernah mau mendengarkan bujukannya. Gak apa-apa lah, gak ketahuan kok. Gak apa-apa lah, kita kompromi. Alah saudara, gitu aja saudara udah gak akuntabilitas. Yusuf berkali-kali dibujuk. Udahlah gak apa-apa lah, gak apa-apa. Dia bilang tidak pernah mau mendengar bujukannya. Nah ini kita baru dibujuki sekali oleh iblis. Digoda rayuan gombal, kita sudah kompromi. Saya kasih tahu buat kamu, mana integritasmu sebagai anak Tuhan? Mana accountability-mu sama Tuhan? Ayo gak apa-apa lah, coba-coba. Kalau kamu gak free sex ya, wah percuma. Kamu gak coba rokok sekali aja, wah kamu gak gaul. Saya mau kasih tahu buat kamu. Yusuf dirayu, dibujuk berkali-kali. Bahkan Alkitab yang saya baca ngomong, kadang-kadang waktu itu terakhir ya, tidak ada orang di rumah saudara. Gak ada siapapun. Tante Potifar ambil gembok, dikunci semua saudara. Gak ada orang satupun. Tapi Yusuf tetap ngomong tidak kepada dosa. Oh gak ada yang lihat, gak apa-apa lah, kita lagi di luar kota. Sekali-sekali senang-senang yuk kita masuk karaoke. Yuk kita ini. Dia gak lakukan itu. Karena dia seorang yang accountability dengan Tuhan. Hari-hari ini kan ngeri saudara, dunia pekerjaan. Kalau nge-entertain orang ngeri sekali dan semuanya. Saya berdoa supaya kamu tetap menjadi orang yang accountability terhadap Tuhan. No compromise. Nanti kita akan belajar salah satu seri khotbah tentang integritas adalah life without compromise. Gak ada kompromi. Kalau iya, enggak dosa, no way, sorry. Orang ngomong, wah kamu tuh gini. Saya orangnya saklek, saudara. Saya sama ama kalau suka, enggak suka. Saya enggak bisa pura-pura. Lu mau suka silakan, enggak mau sudah. Inilah kami. Karena kami mau takut sama Tuhan, kami enggak takut sama manusia. Kami enggak takut ditinggali oleh siapapun, kami takut ditinggal Tuhan. Jadi dari awal hidup kami kayak gini. Kenapa? Karena kami mau hidupnya benar. Mau didengar, oke. Nggak mau dengar, no problem. Apalagi ama, sangat-sangat berintegritas. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mau mendengarkannya untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Papalah rokok sedikit. Kalau kita lihat kan ngeri, saya jalan sama mama lihat tuh cewek-cewek ngerokok, nge-vape semuanya. Aduh saya bilang hidup ini makin kacau. Cepas cepus sambil ngopi di mana-mana, ngape di mana-mana. Saya nggak menghakimi tapi saya memprihatinkan kehidupan banyak anak muda. Mereka terlalu banyak kompromi. Saya bersyukur sih anak saya sudah pulang dari Jakarta. Waktu dia di sekolah Jakarta daktik-duktir saya saudara. Kenapa? Pergaulan yang buruk bisa merusak semua kebiasaan yang baik. Bahwa kita bangun dari awal doa pagi cari Tuhan, tiba-tiba ke Jakarta. Kalau nggak takut Tuhan atau pergaulan habis saudara. Lalu ya saya bersyukur tiap hari harus telepon, janjian. Pokoknya jam sekian harus teleponan dan mesbah keluarga. No compromise. Dia kemana akan dicari oleh maminya. Kamu di mana? Ayo doa sekarang. Kami doa sekarang. Begitu dia pulang selesai. Waktu saya nganter dia kuliah, itu drama Korea di rumah. Istri saya nangis terus. Mau makan apa? Dia makan apa? Udah gede pasti dia makan. Lalu waktu saya jemput dia pulang, saya bilang film Koreanya selesai, udah tamat. Pemeran utamanya sudah pulang, gak usah nangis-nangis lagi. Sebenarnya saya juga nangis sih, karena anak saya dari kecil sampai gede gak pernah pisah sama kami. Tiba-tiba dia sekolah kuliah di Jakarta, gak tega juga sih, ngakos sendiri. Pastor Pendi suka ketawain, biasa bapaknya datang makan enak, kalau balik bapaknya makan Indomie lagi. Ya anak kos, nasib anak kos.
Pas bapaknya pulang ngajak ke mall, kamu mau makan apa? Bebas, mau makan apa gitu. Ya saya pernah ngalami dan saya cuma doa satu, Tuhan biar takut akan Tuhan ada dalam hidupnya. Sampai hari ini tiap hari saya cuma doa, Tuhan takut akan Tuhan ada dalam hidup anak saya. Saya doain jodohnya, semua yang bukan dari Tuhan menyingkir, hanya yang daripada Tuhan yang akan datang. Jagai dia, proteksi dia. Aku gak akan biarkan rencana Tuhan gagal dalam hidupnya. Dan aku berkati biar takut akan Tuhan menguasai hidupnya. Dia jadi pelaku firman. Setiap hari sampai hari ini, ama saya, istri saya berdoa buat dia. Kenapa? Karena kita harus menjadi orang yang accountability sama Tuhan. Of course, di luar banyak godaan. Tapi kalau kamu menjadi orang yang accountable sama Tuhan, gak peduli ada godaan apapun, no thank you, no thank you. Baru-baru ini ada teman ngomong sama saya, hati-hati loh kalau orang video call gak kenal. Kenapa? Ada beberapa orang ngejebak begitu video call, ternyata maaf ya, ada orang gak pakaian, lalu dia capture, dia sebarin dan dia peras uang. Saya bilang, saya pernah ngalami kayak gitu, tapi saya gak angkat. Dan ada orang WhatsApp atau apa, video call yuk, gini. Saya malah kasih istri saya. Dan sampai hari ini saya bersama istri saya boleh buka semua handphone saya, tidak ada lock semua. Oh itu privacy Mas Robert. Ya kalau kamu mau privacy jangan menikah. Kalau menikah itu dua jadi satu. Ada amin Sarah. Ada orang nanya saya tentang banyak hal, saya bilang ya udahlah itu banyak hal duniawi ya, saya juga gak mau ikut campur. Tapi saya punya nilai-nilai sendiri dalam keluarga. Istri saya boleh buka nomor rekening saya dan dia tahu nomor PIN saya, dia tahu semua kartu saya, dia tahu uang saya, dia tahu semuanya. Kenapa? Dia know semuanya tentang kami. Karena kenapa? Karena saya gak punya planning untuk membuat rencana yang kedua bahwa saya mau mengkhianati dia buat cadangan dan sebagainya. So saya gak tahu, ada banyak orang ngomong, oh gak usah terlalu buka, gak usah terlalu ini. Ya whatever, itu urusan kamu. Tapi buat saya dan my family, kami hidup berintegritas dan kami terbuka semuanya. Dalam hal apapun. So istri saya mau tahu nomor rekening saya, dia tahu PIN saya, dia tahu semuanya. Dia bisa cek handphone saya anytime. Dan saya berani pastikan gak ada perempuan lain yang manggil sayang, honey atau sebagainya di HP saya. Kenapa? Karena kami mau menjadi orang yang berintegritas. Harus punya bibit bobot bebet, benar gak Nal? Donal langsung blok istrinya. Waduh, romantis. Kalau kamu mau cari pasangan, kata Donald, harus cari yang punya bibit, bobot, dan bebet. Saya bilang, kamu udah punya tiga-tiganya, apalagi bobot. Mantap. Ada amin, Sarah. Anyway, sekali lagi, Sarah. Do you have accountability with God? Ketika kamu seorang diri, para suami, lalu ada cewek-cewek yang menggoda kamu. Tiba-tiba ada sales-sales yang kanji-kanji, genit-genit. Ada salah satu senior daripada sales, dia bilang, Koro aku gak mau ngajari sales-sales baru, genit-genit katanya. Ko tolong ajari, ko tolong ini. Saya bilang ya bagus kalau kamu sadar diri. Dalam hal ini jangan kamu membuka celah, selesai kamu. Kamu harus punya accountability dengan Tuhan. Lihat, Yusuf diajak bersetubuh oleh istri Potifar berkali-kali dari hari ke hari. Dia tetap ngomong, tidak, dia gak mau gubris. Oh aku ini cuma chat. Ada para pria nih maaf ya bertobat. Oh aku ini cuma mengagumi karya Tuhan. Saya kasih tahu udahlah itu alasan. Yang ada kamu mata keranjang. Udah bertobat. Jangan alasan. Oh enggak pastor saya ini cuma mengagumi ciptaan Tuhan yang indah. Udahlah mata keranjang titik. Bertobat Sarah. No compromise. Ada amin Sarah. Saya tahu kadang-kadang cewek sekarang ini egois, baju adiknya dipakai, baju belum selesai dipakai. Sehingga kita ini kemana-mana ngeri, saudara. Apalagi beberapa teman-teman ada ke luar negeri, mereka bilang ngeri pastor, ngeri banget di sini lihat gini, lihat pemandangan gini. Saya bilang itulah dunia, kita nggak boleh sama dengan dunia. Hati-hati, saudara. Ada amin, saudara. Hati-hati. Do you have accountability di dalam saudara? Bersama dengan pribadi, dalam pekerjaan, dalam Tuhan semuanya. Lalu yang berikutnya Yusuf ada di penjara. This is the journey of life dari hidup Yusuf yang saya pelajari one by one, step by step. Yusuf di penjara, dia punya accountability dalam pekerjaan lagi. Saudara. Kalau Anda baca ayat 22, Kejadian 39.
Kepala penjara itu mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Bahaya loh. Kalau Yusuf mau mengkudeta itu cepat sekali. Dia udah menguasai semua tahanan. Dia tinggal bilang aja, malam ini kita revolusi, kita berontak, kita bakar ini penjara, kita minggat, selesai saudara. Yusuf kalau keluar dia jadi kepala geng, pasti saudara. Dia sudah pegang semuanya, kunci semua dia yang pegang, semua dipercayakan dia. Tapi Yusuf luar biasa. Kepala penjara mempercayakan semua tahanan dan segala pekerjaan yang harus dilakukan, dialah yang mengurusnya. Dan ingat, ini ayat 23 ini yang luar biasa. Dia adalah seorang yang accountability dalam pekerjaan. Kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Alangkah luar biasanya kalau kita punya karyawan yang model kayak gini. Aku percayakan kamu ini, aku udah usah ngurus, selesai semuanya. Pokoknya aku serahin kamu iCare, aku serahin kamu discipleship, aku serahin kamu ini, aku serahin ini. Wah beres pokoknya. Wah udah kita tinggal ngongkak kaki. Wah luar biasa saudara. Oh pokoknya aku ada bisnis nih, aku buka ini ya. Pokoknya tak kasih kamu ya. Pokoknya tiap tahun bagi dividen. Wih dahsyat saudara. Yusuf orang yang kayak gitu. Jangan heran Tuhan percayakan hal yang sangat besar. Kalau dia setia perkara kecil, Tuhan kasih perkara yang lebih besar. Akuntabilitas dalam pekerjaan. Ini yang luar biasa. Lalu yang berikutnya, akuntabilitas dalam menggunakan talenta kepada semua orang atau sesama. Dan itu adalah Yusuf menafsirkan mimpi. Fase berikutnya Kejadian 40 ayat 58. Dilihatnya bahwa mereka bersusah hati di ayat 6 saudara. Lalu apa yang terjadi? Yusuf bertanya sama mereka, juru roti dan juru anggur. Dan dibilang gini, mengapa hari ini mukamu suram dan seterusnya. Lalu dia ceritalah. Lalu Yusuf ngomong, ceritakanlah kiranya mimpi kepadaku. Nah saudara, kalau fase ini saya baru menyadari bahwa sebenarnya dia ini punya karunia mimpi dan juga mengartikan mimpi. Sebenarnya waktu dia pertama kali masih di rumah bapaknya, Tuhan sudah kasih karunia ini, yaitu apa? Karunia mimpi. Dia lihat ada berkasnya, dia naik, berkas kakak-kakaknya sujud, dan itu mimpi itu semua dari Tuhan saudara. Dan ternyata memang dia punya karunia pemimpi. Tuhan kasih mimpi, Tuhan kasih penglihatan, dan Tuhan kasih dia hikmat untuk mengartikan mimpi. Dan sampai akhirnya di penjara, dia ketemu dengan juru minum dan juru roti. Lalu singkat cerita mereka susah hati. Yusuf akhirnya ngomong, ceritakanlah mimpimu. Dia mulai ceritakan, dan by the grace of God, dan dengan wisdom yang Tuhan kasih, Yusuf mengartikan mimpinya mereka. Dan terjadi saudara. Jadi Yusuf memiliki tanggung jawab. Dari kecil Tuhan kasih dia karunia penglihatan dan mimpi. Dan dia melakukannya, menjalankannya dengan sangat baik. Ketika ada orang yang membutuhkan karunia itu, dia menggunakannya untuk menolong orang lain. Yang ngerti katakan amin saudara. Saya percaya dalam hidupmu Tuhan taruh karunia, Tuhan kasih talenta. Kemarin Sir Johan bilang gini, Koro, aku diundang orang jadi pembicara di gereja lain, boleh gak? Ya boleh dong, apa gak boleh? Saya bilang, Anda gak dipatok mati harus di AFC Palembang 1000 selama-lamanya? Enggak. Saya enggak punya hak untuk itu. Tidak ada hak. Ingat, ini kan jemaat Tuhan, bukan jemaat kita. And then tiba-tiba Tuhan taruh di hati kamu, khotbah di tempat lain. Nah selama itu memang ini, ya silakan. Kalau kamu pindah ke tempat lain pun, what I can do. Saya gak bisa lakukan apa. Saya gak punya hak untuk kamu ya sampai mati ya, harus di tempat ini. Enggak. Jalanilah tanggung jawab sendiri, masing-masing punya tanggung jawab dan kamu harus mempertanggungjawabkan dengan Tuhan. Kalau kamu merasa FJ Palembang is my home, ini rumah saya, ini keluarga saya, I wanna stay di sini sampai akhir hidup saya, thanks God, yuk kita sama-sama menjadi anggota keluarga yang baik. Tapi nanti kamu mau, Tuhan bicara sama saya lain, saya ke tempat ini, monggo, I bless you, I bless you, I bless you. Saya gak pernah. Ada beberapa jemaat yang dulu di sini lalu pindah ke gereja lain karena orang tua, karena menikah, karena apapun. Lalu mereka minta surat baptis, surat kawin. Saya bilang, why not? Datang anytime. Saya kasih. Saya gak bisa, wah kamu gak gerejaku lagi, gak usah. Enggak, gak boleh berpikiran seperti itu. Sarah. Ini gereja Tuhan, ada amin Sarah. Dan saya percaya semua yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda, kalau bisa dipakai untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, why not? Dia bilang, Koro aku gak tahu, aku pikir aku diundang cuma bicara tentang ini, ternyata itu gereja yang undang ini. Ya gak apa-apa, saya bilang, I bless you, I bless you. Wah hebat kamu, saya bilang. Sip,
Cuman satu, jangan malu-maluin, khotbah yang benar. Ada yang bilang, ini anak siapa ini? Khotbah ngawur-ngawur, ayat di mana, terjemahin di mana? Jangan sampai gitu. Kalau bisa orang ngomong, wah dahsyat ini. Ada amin, saudara. I'm so glad kalau kamu jadi pengkhotbah yang lebih hebat dari saya. Wah, David juga waktu itu pernah, wah aku mau diundang khotbah di gereja ini, gereja ini. Silakan, saya bilang, I bless you, I bless you. Dia bahkan tahu khotbahku judulnya ini, ya bagus, puji Tuhan. Justru kalau kamu jadi pengkhotbah lalu nggak laku, gue mikir kamu khotbah apa gitu. Gak ada yang suka khotbahnya. Ada amin, saudara. Kamu harus jadi orang yang accountable juga dalam pelayanan, dalam apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Ada amin, saudara. Yang terakhir, yaitu Yusuf menjadi pemimpin di Mesir. Setelah dia akuntabilitas dari pribadi, sesama, semuanya dalam pekerjaan terhadap Tuhan, akhirnya inilah yang terjadi. Dia mengalami hal yang luar biasa dalam pekerjaan, kepemimpinan, dan juga sesama. Dan yang terakhir, dia adalah seorang yang accountable dalam leadership. Dalam kepemimpinannya dia sangat accountable. Akhirnya dia dipercayakan menjadi penguasa di Mesir, saudara. Banyak saudara yang percaya bahwa ini sebenarnya yang harus terjadi dalam hidup kita. Fase demi fase, fase demi fase. Tapi kita harus terus menjadi orang yang accountability. Ada amin, saudara. Saya undang pemain musik maju ke depan. Lalu sebagai conclusion, what should I do? Apa yang mesti saya lakukan? Cuma dua hal. Yang pertama, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Jadi kalau kamu dikasih kepercayaan apapun, jangan wah ini disuruh pendeta gua, wah disuruh ini. Lakukan segenap hati seperti untuk Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 23 bilang ini, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. 1 Korintus 10 ayat 31, jika kamu makan, minum, atau melakukan sesuatu, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya, itulah orang yang accountability. Yang kedua, lalu saya tutup, saudara, setialah pada segala yang dipercayakan. Tuhan pernah ngomong sama Ama, nah, setia itu mahal harganya, dan setia itu susah. Kalau kamu mau terus jadi orang yang accountability, lakukan apapun dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Dan jadilah pribadi yang setia pada segala yang dipercayakan. Kenapa Lukas 16 ayat 10? Barang siapa setia dengan perkara kecil, ia setia dalam perkara besar. Barang siapa tidak benar perkara kecil, ia tidak benar dalam perkara besar. Dan akhirnya kita ini dituntut dari pelayan-pelayan, ialah bahwa mereka dapat dipercaya dan setia. Dan saya yakin, saudara, this is what God looking for dalam gerejanya. Mari kita tundukkan kepala sama-sama. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan.